Pengertian konvensi naskah tulisan ilmiah. Konvensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, yang sekarang aku bakal ngebahas tentang aspek-aspek konvensi naskah. Yang pertama itu ada karangan ilmiah. Kita harus tahu dulu apa sih karangan ilmiah itu. Nah, karangan ilmiah adalah suatu yang identik dengan keilmuan. Contohnya yang pertama ada makalah. Nah, makalah itu suatu karya tulis ilmiah yang berisikan tentang bahasan berdasarkan data di lapangan. Yang kedua, ada yang namanya kertas kerja. Kertas kerja itu sama kayak makalah, cuman lebih detail lagi. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi itu suatu karya tulis ilmiah yang dibuat mengemukakan pendapat berdasarkan orang lain. Yang keempat, ada tesis. Tesis itu sama kayak skripsi, cuman lebih detail lagi dan dilakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Yang kelima, ada yang namanya disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang mengemukakan pendapat dengan teori baru dan dapat dilakukan secara fakta. Oke, sekarang kita mulai ngebahas tentang bahan dan jumlah halaman. Nah, bahannya itu biasanya kita menggunakan HVS yang ukurannya A4. Terus setiap karya tulis ilmiah itu beda-beda halamannya ya. Nah, yang pertama ada makalah-makalah itu minimal 10 halaman. Yang kedua ada kertas kerja. Kertas kerja itu minimal 40 halaman. Yang ketiga ada yang namanya skripsi. Nah, skripsi ini minimalnya 60 halaman. Terus yang keempat ada tesis. Tesis ini minimalnya 80 halaman. Yang kelima ada disertasi. Nah, disertasi ini minimal halamannya itu 250 halaman. Terus kita ke perwajahan. Perwajahan ini itu lebih ke aturan. Misalnya tuh kayak ukuran kertasnya apa, terus font atau tulisannya yang dipakai itu yang kayak gimana, marginnya kayak gimana, spasinya harus kayak gimana. Nah, selanjutnya ada penomoran. Nah, penomoran ini bisa menggunakan Romawi besar, Romawi huruf kecil, terus ada yang namanya angka Arab. Nah, yang dimaksud dengan angka Arab itu dari 0 sampai angka 9. Terus yang terakhir ada penyajian. Nah, penyajian ini lebih ke aturan dari jilid sampai lampiran. Jadi aturannya tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan naskah tulisan ilmiah dalam bentuk metodologi atau penelitian. Metode di sini itu dibagi 6. Yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Hasil dari pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif adalah angka. Proses analisis data menggunakan statistik. Nantinya data tersebut dapat diolah menggunakan diagram, grafik, tabel, atau sebagainya. Lalu yang kedua itu ada metode kualitatif. Metode ini beda dari metode kuantitatif. Karena sifat metode kualitatif adalah narasi bukan angka. Lalu yang ketiga itu ada metode eksperimen, yaitu peneliti akan melakukan uji coba pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Biasanya metode ini diterapkan di bidang sains dan kesehatan.
Lalu yang keempat itu ada metode penelitian deskriptif, yaitu dilakukan dengan membuat gambaran suatu objek atau subjek dengan rinci. Lalu yang kelima ada metode survei, dilakukan secara langsung, turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. Tujuan metode survei adalah mendapatkan informasi sesuai variabel yang dicari. Lalu yang terakhir ada metode kuesioner. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah. Bisa berupa pembagian kertas atau secara online. Lalu jawabannya dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dicari kesimpulannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian penelitian, peneliti harus menyertakan jabaran variabel, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesisnya, tentang tanggapan diskusi penelitian yang diberikan, memberikan pandangan teoritis terkait hasil yang sudah didapatkan, kemudian melakukan atau memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah didapat dari hasil penelitian tersebut. Lalu yang kedua itu ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah. Sebagai laporan observasi tentang penilaian terhadap sesuatu. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penerapan tulisan ilmiah dalam bentuk kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan yang baik adalah dengan memperhatikan teks yang telah dibuat secara cermat, menulis detail data dan informasi yang penting dari tulisan, dan terakhir adalah membuat simpulan dari apa yang telah dicatat pada informasi dan data dari tulisan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu saran. Saran merupakan rekomendasi atas hasil penelitian untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Saran dapat ditunjukkan kepada penulis lain atau pembaca untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Unsur-unsur saran, yang pertama yaitu memberikan referensi. Untuk memberikan referensi, bisa dari buku, bisa dari majalah, ataupun bisa juga dari internet. Yang kedua yaitu memberi kata anjuran. Nah, untuk memberi kata anjuran, contohnya yaitu hendaklah kita selalu menjaga kebersihan supaya kesehatan kita selalu terjaga dengan baik. Nah, itu salah satu contoh dari memberi kata anjuran. Dan unsur-unsur saran yang terakhir yaitu jumlah kata.